Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita bisa memulai kajian atau belajar fikih faraid atau mawaris untuk sesi yang pertama. Dan di sesi yang pertama ini insya Allah kita nanti akan belajar yang pertama kali adalah terkait untuk apa kita belajar ilmu waris. Baru kemudian kita bicara tentang syarat dan rukun, walaupun secara sekilas saja, nanti syarat dan rukun akan lebih jelas kalau kita masuk kepada sesi yang kedua. Agar kita tidak terlalu berpanjang lebar terkait banyak hal, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama terkait dengan kenapa kita perlu mempelajari ilmu faraid atau ilmu mawaris ini. Kalau kita petakan, sebenarnya ilmu faraid ini hanya, atau dalam tanda kutip ya, hanya satu ilmu yang sebenarnya kecil porsinya dibanding dengan ilmu fikih yang sangat amat luas. Jadi ilmu fikih ini kalau kita bagi dua, secara umum intinya bahas dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah itu mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita seharusnya menyembahnya, karena kita nggak bisa mentang-mentang makhluk yang merdeka seperti itu bukan berarti kemudian merdeka pula menyusun, merekayasa atau bikin-bikin ibadah sesuai kehendak dan selera kita. Itu semua diserahkan sepenuhnya kepada Allah, hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa bikin-bikin yang namanya ibadah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Itu fikihnya ada di dalam fikih ibadah, bukan dari kita. Ini semua bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh mereka para ulama yang memang berhak untuk memahami bagaimana kita beribadah. Ada toharoh, sholat, jenazah, zakat, puasa, haji, sembelihan, sumpah, nadar, ya ibadah adat, ibadah hadri, terkait salah satunya ya terkait makanan kuliner, kurang lebih seperti itu. Ini masuk ke wilayah ibadah yang semuanya ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah, walaupun ada sedikit kaitannya dengan sesama manusia, tapi sangat amat terbatas. Sedangkan bagian yang kedua itu namanya muamalah. Nah, di muamalah inilah nanti kita mempelajari salah satu ilmu, yaitu masuk ke dalam kategori ahwal syakhsiyah, yaitu fikih faraid atau fikih mawaris. Nah, di luar ilmu itu ada madaniyah, iqtisadiyah, sipil, ekonomi, dan pidana, perdata, tata negara, hukum internasional dan seterusnya. Tentu tidak semua ini wajib kita pelajari. Yang wajib ain, bukan wajib kifayah lagi. Kalau yang semua ini wajibnya kifayah. Tapi kalau yang wajib ain yang mana? Yang kita setiap hari bersentuhan, kita setiap hari wudu, maka ilmu wudu yang ada di dalam ilmu taharah wajib dan mutlak fardhu ain kita harus mempelajari. Wudu, mandi janabah dan seterusnya harus kita untuk mempelajari. Tapi kalau zakat misalnya, kalau memang ada kemungkinan kita adalah seorang wajib zakat, baru wajib. Kalau kita mau menunaikan ibadah haji, baru wajib untuk mempelajarinya. Nah, tetapi yang setiap hari bersentuhan, maka kita wajib untuk benar-benar mengetahuinya dan mengilmuinya. Karena seluruh ibadah-ibadah kita kalau kita lakukan tanpa landasan-landasan ilmiah, maka ibadah itu akan tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat di titik mana peta fikih waris atau faraid ini berada. Nah, sedangkan sesi kita nanti kita bagi ya, bisa berkembang sih, bukan hanya 7 pertemuan ya. Bisa jadi 8, 9, 10, 11 tergantung nanti kita melihat perkembangannya. Apakah sesi tertentu seperti seputar ahli waris itu bisa kita selesaikan dengan 2 pertemuan, atau mungkin butuh pertemuan berikutnya, ya nanti tergantung bagaimana perkembangan kita. Karena kadang-kadang saya bisa mengamati di beberapa sesi-sesi pelatihan waris atau belajar waris ini, ada yang cepat, ada yang juga lambat.
Insya Allah kalau bawa sekarang cepat. Dulu yang paling cepat saya pernah ngisi itu teman-teman mahasiswa STAN. Mungkin karena biasa ngitung gitu ya. Saya belum tuntas menyampaikan logikanya, mereka sudah paham duluan. Sampai ada hal yang sebenarnya saya lagi koreksi, saya dikoreksi. Kalau logikanya kayak gini harusnya kan seperti ini. Terus saya hitung ulang, oh ya benar gitu. Tetapi ya, apa namanya, tidak selalu yang menjadi tujuan utama kita bisa ngitung. Lebih dari itu, filosofi di balik penghitungan-penghitungan itu yang perlu kita pelajari. Sebab kalau hanya sekedar ngitung, sekarang sudah muncul banyak aplikasi di Play Store atau di mana lah bisa kita cari ngitung waris ini kira-kira siapa dapat berapa dan seterusnya, itu gampang bisa kita dapatkan. Cuma kenapa sampai menghasilkan seperti itu, kok bagiannya cuma segitu dan seterusnya, ini bagaimana? Nah ini yang sangat penting kita cari landasan dan ilmunya. Baik, yang pertama kenapa kita perlu atau wajib belajar ilmu faraid ini? Yang pertama adalah karena ada ancaman kekal di neraka. Barangkali ini alasan yang paling utama. Tentu ini bukan sekedar ancaman biasa. Kalau masuk neraka, itu barangkali banyak di antara kaum muslimin, mudah-mudahan Allah melindungi kita termasuk di dalamnya, yang akan masuk ke dalam neraka. Cuma asal dia muslim, lama tidaknya aja masalahnya. Tapi asal dia muslim, insya Allah akan masuk di dalam surga. Karena man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, dan bukan hanya sekedar mengucapkan, karena banyak orang yang munafik mengucapkan hatinya tidak la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah dengan lisannya juga diyakini di dalam hatinya, maka mungkin dia pernah berdosa dan belum sempat dimintakan ampun kepada Allah pada saat di dunia, keburu meninggal. Mau tidak mau dosa ini noda yang harus dibersihkan dulu agar dia bisa berhak masuk ke dalam surga. Karena surga itu tempatnya orang-orang suci yang sudah bersih, yang sudah tidak ada lagi noda di dalam dirinya. Kok tiba-tiba mau masuk ke dalam surga masih kotor, ya harus dibersihkan dulu. Di mana pembersihannya? Ya resiko orang berbuat dosa ada ancaman untuk disiksa di neraka. Cuma ancaman seperti ini di neraka ya masih mending, walaupun neraka tidak ada mending-mendingnya juga kan ya. Kalau dibandingkan dengan mereka yang benar-benar di neraka dan kekal di dalamnya. Mengapa? Sebab kalau sekedar, dan bukan sekedar juga sebenarnya, dia masuk neraka kemudian bersihlah dosanya, dia masuk surga dan kekal di surga. Cuma ada proses pembersihan saja. Mampir dulu lah istilahnya. Semua kaum muslimin itu ahli surga, cuma mampir atau tidak ya tergantung punya noda atau tidak pada saat kita meninggal. Tapi ini muslim, barangkali juga seorang yang haji dan umroh berkali-kali misalnya, dan barangkali juga suka baca Quran. Tapi di antara ayat Al-Quran yang dia baca, misalnya surat An-Nisa ayat 14 ini atau ayat-ayat waris, dia cuma baca saja secara lisan. Di dalam kehidupannya seperti kemudian dilemparkan di belakang punggungnya, nggak diamalkan. Dia tahu hukum waris setelah belajar, atau mungkin sekilas-sekilas tahu bahwa waris itu harus begini begitu dan seterusnya. Dia nggak pedulikan itu. Wah kayaknya ini nggak adil, udah kita bagi rata aja ya. Sebab kalau saya lebih banyak nanti kamu marah-marah, atau kamu dapat banyak saya merasa kok nggak adil dan seterusnya. Kalau bagi rata aja bagaimana? Ya sepakat. Nah sepakat bagi rata dengan tidak melihat sama sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengatur sedemikian detail. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain, Allah itu dalam bahasa saya tumben gitu ya, berbicara detail tentang syariat. Padahal biasanya berbicara sholat cuma memerintahkan aqimis sholat gitu, laksanakanlah sholat. Detailnya di mana? Di praktek Nabi SAW, sifat sholat Nabi. Terus laksanakanlah zakat, bayarlah zakat, juga tidak detail-detail amat. Detailnya di mana? Di hadis-hadis Nabi SAW. Dan syariat yang lain, rata-rata umum itu di dalam Al-Quran. Tapi ketika bicara ilmu waris, Allah langsung berbicara secara detail. Bahwa si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian, detailnya. Nah, setelah bicara detail, kok tiba-tiba kita menghubunginya
kita tidak mengamalkannya, kita sama sekali tidak mempedulikannya, tidak mempelajarinya apalagi dan seterusnya, maka kita perlu melihat. Setelah bicara detail itu, Allah tutup ayat tentang waris di surat An-Nisa ayat 14. Ini ayat penutupnya. Kata Allah, kalau yang taat ya masuk surga, taat dengan aturan-aturan detail tadi. Tapi wa man ya'sillaha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, ya, dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, kemudian dia melanggar batas-batas atau ketentuan-ketentuan yang Allah detailkan tadi di atas, di ayat ke-13, ayat ke-12, ayat ke-11, maka risikonya adalah yudkhilhu nar, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Apakah cukup sampai di situ ya Allah? Tidak. Nar khalidan, dia kekal di fiha, di dalamnya, walahu adabun muhin. Ya, kita tahu lah makna kekal itu akan terus menerus abadi sampai kapan? Yang ada batasnya, namanya aja kekal. Gak ada batasnya, terus. Di surga juga kekal dengan segala macam kenikmatannya. Yang di neraka yang memang dikekalkan untuk disiksa di dalamnya seperti orang-orang kafir dan seterusnya, termasuk yang mendapatkan ancaman ini, ya kekal terus. Dia tidak berhenti dengan siksaannya. Tidak ada hari liburnya, tidak ada istilahnya bisa minta dispensasi, Allah hari ini tolong liburkan dulu siksanya, gitu. Tidak ada, terus menerus gitu. Terus menerus, itu namanya kekal kan, seperti itu. Nah, karena ancamannya tidak sekedar masuk neraka saja, tentu kita harus benar-benar memperhatikan satu ilmu yang secara spesifik Allah melalui Rasulnya memerintahkan untuk dipelajari. Maksudnya perintah spesifik atau khusus itu bagaimana? Kita kan wajib belajar dalam Islam, paham bahwa Islam itu ya kita harus talabul ilmi fardhatun, utlubul ilma dan seterusnya, banyak ya perintah-perintah di dalam syariat Islam agar kita belajar. Tapi di antara semua perintah-perintah belajar itu tidak ada perintah yang secara spesifik menyebutkan belajar apa wahai Rasul, kecuali ilmu faraid atau ilmu waris ini. Kata Nabi SAW, pelajarilah ilmu apa? Al-faraid, ilmu waris atau ilmu faraid. Wa'allimuhu, dan ajarkanlah ilmu faraid atau ilmu waris itu. Fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunsa min ummati, karena ilmu waris ini ilmu yang banyak dilupakan. Dan ilmu inilah yang nanti akan pertama kali dihilangkan, dicabut, ditiadakan dari umatku. Jadi spesifik sekali. Gak ada perintah kamu belajar sholat ya, kata Nabi itu gak ada. Kamu belajar zakat itu gak ada. Kamu belajar muamalah ya, yang tentang perbankan misalnya, tentang asuransi, tentang fikih muamalah kontemporer hari ini, itu gak ada perintahnya. Tapi masuk ke dalam perintah umum bahwa belajar dalam Islam itu menjadi sebuah kewajiban, khususnya ilmu yang akan kita bersentuhan dengannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika bicara ilmu waris atau ilmu faraid ini, Rasul menyebutkan pelajarilah ilmu faraid. Pelajarilah ilmu faraid. Berarti karena spesifik khusus disebutkan secara lisan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ilmu berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Spesifik disebutkan ilmunya yang mesti pelajari apa. Padahal tidak biasa Rasul melakukan seperti itu. Ya perintah belajar itu umum saja biasanya. Cuma kok tiba-tiba ilmu apanya, objeknya disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini penting, bukan ilmu biasa. Makanya kemudian karena ada ancaman kekal itu dan perintah Nabi secara khusus itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memerintahkan kita ini, ya terutama yang paling utama ya masyarakat di zaman beliau, untuk mempelajari faraid itu sebagaimana kita mempelajari Al-Quran. Kita kan hampir setiap hari Pak, belajar Al-Quran. Dari kecil itu yang namanya belajar Al-Quran, sampai-sampai sekolah sore atau madrasah atau ya TPA dan seterusnya, namanya saja Taman Pendidikan Al-Quran. Kenapa? Karena memang kitab suci kita
ya harus dipelajari sejak kecil sekali. Apa yang dipelajari? Rata-rata kalau kecil ya cara membaca, tajwid, bagaimana membaca, termasuk yang menghafalkan minimal ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek di juz amma seperti itu. Semuanya hampir kita belajar Al-Quran sejak kecil. Apalagi hari ini di Jakarta, kota metropolitan ini, yang namanya belajar Al-Quran sudah semakin menjamur. Adanya rumah-rumah Quran, termasuk orang yang menuliskan atau menemukan metode-metode belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran dengan mudah. Itu juga banyak sekali sekarang. Tinggal kita mau atau tidak seperti itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, memunculkan banyak rumah Quran atau pondok-pondok tahfidz dan seterusnya, ada apa namanya, ya lomba-lomba tahfidz dan macam-macam seperti itu. Kalau menggunakan konsepnya Umar bin Khattab, seharusnya hal yang sama kita lakukan juga terhadap ilmu faraid atau ilmu waris. Kenapa? Karena tadi itu pentingnya lihat Al-Quran, lihat hadis Nabi SAW yang diperintahkan kita untuk pelajari secara khusus. Umar sampai punya kebijakan seperti itu, punya perintah seperti itu. Saking pentingnya ilmu faraid atau ilmu waris. Nah, kalau ini sih dari sisi efeknya saja, kalau sampai tidak dilaksanakan. Secara umum sih yang namanya syariat Islam bukan hanya waris ya, pasti kalau tidak dilaksanakan ada efeknya. Kalau kita tidak melaksanakan syariat, entah syariat apapun, pasti ada efeknya. Entah efek diri sendiri, efek keluarga, efek masyarakat dan seterusnya. Nah, salah satu efek yang terjadi ketika pembagian harta yang harusnya diberikan kepada mereka yang berhak kok tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. Kita hari ini sering dengar kan Pak, di media sosial. Kalau dulu mungkin karena nggak ada media sosial yang bikin cepat viral, ada kejadiannya cuma kita nggak tahu. Cuma hari ini hampir setiap hari kita bisa mendengar, mengetahui ada seseorang yang membunuh bukan orang jauh, adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya, bahkan seorang anak yang menggugat ibu kandungnya 1 miliar misalnya dan seterusnya. Demi apa? Harta. Dan Allah tahu yang menciptakan kita, menciptakan harta dan seterusnya tentang efek itu semua. Maka dalam rangka mengatur kita, Allah bukan yang menciptakan kita, menciptakan aturannya. Nah, tinggal kita ngikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak mengikuti aturan itulah ya akhirnya keluarga pecah, bahkan saling berbunuh-bunuhan. Banyak ya, yang konsultasi ke saya ya. Tapi sayangnya ini yang sangat disayangkan, mereka nggak pernah belajar waris. Pada saat seharusnya mereka sudah mempraktekkan ilmu waris, ya terjadilah pecah-pecah itu. Pas pecah itulah baru konsultasi, baru bertanya tentang waris. Pada saat kondisi yang saya sudah tidak bisa memberikan solusi lagi, saya cuma bisa menyarankan, memberikan rekomendasi kalau hukum waris seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau sudah kasusnya begini, ini sudah bukan kasus waris lagi. Ini sudah bisa jadi kasus yang tidak bisa saya selesaikan, tapi pengadilan yang akan menyelesaikan. Nah, cuma kalau sudah dalam pengadilan, mereka juga kadang-kadang mikir-mikir lama juga. Ya biaya lah, ya macam-macam lah seperti itu. Jadi seharusnya mereka sudah belajar waris terlebih dahulu, kemudian tidak perlu ada pecah keluarga, apalagi sampai bunuh-bunuhan seperti itu. Tapi karena tidak dilakukan, ya pas kejadiannya akhirnya pada rebutan. Sampai hari ini bertahun-tahun saya pernah ada keluarga yang sama undang saya lagi. Saya kira udah selesai, ternyata masalah yang sama. Loh, dulu belum selesai. Nah, ya itulah bukan masalah yang seharusnya saya selesaikan. Itu masalah keluarga sendiri. Ada banyak aib yang diceritakan begini dan seterusnya. Saya bilang, yang ini sebenarnya saya nggak harus tahu gitu. Tapi informasi penting bisa bahwa gara-gara inilah kita begini seperti itu. Ya mau tidak mau saya pura-pura mendengarkan saja. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan ilmu waris. Gitu ya. Begitu juga ada yang kemudian karena baru belajar gitu ya ilmu waris, konsultasi ternyata belum ada yang meninggal, baru persiapan. Begini. Dah, saya pengen tahu yang meninggal siapa. Oh belum ada. Ini hanya persiapan setelah belajar ini. Gitu. Karena pentingnya.
Ini lebih bagus ya, belum menikah sudah persiapan. Tapi sebenarnya dibutuhkan ilmu ini ketika sudah ada yang meninggal. Tapi boleh juga dibikin semacam ilustrasi atau asumsi. Kalau misalnya bapak saya meninggal bagaimana saat itu? Tapi kamu ngomongnya jangan di depan bapakmu kalau kayak gitu, berbahaya ya. Ini yang terakhir ya, terkait adil dalam penegakan syariah, saya kira penjelasannya kita bisa memahami lah. Kalau kita melaksanakan syariat ini ya, sedikit syariat yang sangat amat luas ini bisa kita tegakkan, minimal tidak harus menunggu negara untuk melakukannya. Ya ada hal yang tanpa kehadiran negara pun kita bisa melaksanakan syariat dengan sebenar-benarnya. Ya sholat, ya zakat, kalau bisa termasuk waris di dalamnya. Bukan hanya tentang ini saja, tapi juga ada banyak penyimpangan. Ini sebenarnya istilah yang saya sendiri tidak terlalu sepakat dengan istilah ini, cuma teman-teman di rumah bikin menggunakan istilah ini. Sebenarnya problematika nantinya, bahwa ketika pembagian waris di Indonesia ini atau banyak yang konsultasi, itu rata-rata banyak problematika yang hampir sama problematika tersebut. Ya 10 itu lah kurang lebih problematika ini. Ini sudah bisa lebih, bisa kurang. Ada hal-hal yang mirip-mirip, tapi ya biar angkanya enak 10 gitu. Biasanya apa saja? Misalnya anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan, gitu ya. Kenapa? Kan sama-sama anak. Gitu. Dia juga anak saya, yang ini juga anak saya. Cuma bedanya dia laki-laki, dia perempuan. Gitu. Ini kalau yang melihat orang tuanya yang pengen bagi waris, walaupun itu nanti sebuah kekeliruan juga. Nah, kalau misalnya orang tuanya kemudian benar-benar meninggal, karena di awal lalu sebelum meninggal sudah ada semacam bagi-bagi waris, walaupun itu tidak bisa disebut sebagai bagi-bagi waris karena nanti ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka kemudian si anak laki-laki maupun perempuan ini dalam rangka melaksanakan semacam amanat gitu ya, yang dulu pada saat sebelum meninggal katanya baginya sekian-sekian, ya mereka melaksanakan amanat itu. Apakah harus dilaksanakan atau tidak? Ya, kalau bertentangan dengan syariat ya nggak boleh untuk dilaksanakan. Ya, ada yang menyebut wasiat, amanat dan seterusnya. Intinya kalau sama-sama posisinya sebagai anak dari almarhum dan kemudian kelaminnya, jenis kelaminnya berbeda, konsekuensinya di dalam syariat ya berbeda pembagian warisnya. Kita sedang bicara waris. Kalau bicara hibah nanti lain lagi. Memang hibah, wasiat, waris itu perpindahan harta dari kepemilikan almarhum kepada mungkin anggota keluarganya. Tapi ada konsekuensi yang berbeda. Nah, kalau bicaranya waris, ini yang bagi-bagi bukan lagi almarhum. Yang bagi-bagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya waris itu sebenarnya perpindahan harta yang kalau saja bisa pindah secara otomatis, pindah sendiri hartanya, ya seperti itulah bagian yang diterima. Maksudnya bagaimana? Ini perpindahan harta yang Allah kehendaki, bahwa kalau ada almarhum meninggal masih punya harta yang ditinggalkan, gak ada utang, gak ada wasiat, gak ada apa-apa, berarti sisanya adalah warisan. Nah, warisan ini bagaimana cara baginya? Bukan ahli waris yang bagi-bagi, bukan almarhum yang bagi-bagi. Siapa? Allah yang bagi-bagi. Bahwa ahli warisnya siapa yang berhak? Allah sudah bagi-bagi siapa yang berhak, A, B, C dan seterusnya. A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa, Allah juga yang bagi-bagi. Cuma sayangnya hartanya kan nggak bisa pindah sendiri gitu. Kalau bisa geser sendiri itu enak gitu. Kita nggak usah belajar waris, dah. Ada yang meninggal, itu sejak nyawa dicabut oleh Allah, otomatis itu almarhum sudah tidak punya harta lagi. Hartanya sudah pindah secara otomatis kepada ahli waris. Cuma kan nggak mungkin juga di saat itu sudah pindah kan, nggak mati kan saya ambil gitu. Bisa juga gitu. Ya perlu etika juga. Nah, pada saat sudah berpindah kepemilikan secara otomatis semenjak almarhum meninggal itulah ahli warisnya yang perlu memindahkan sebagaimana angka yang sudah atau persentase yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau saja bisa pindah sendiri itu, ya nanti yang datang ke laki-laki bagian 2 kali lipat daripada yang ke perempuan. Kalau sama-sama posisinya adalah sama-sama anak. Tapi nanti ada kondisi tertentu perempuan bisa lebih banyak dari laki-laki atau perempuan sama sebagaimana jatah laki-laki. Tapi kalau di level sama-sama anak laki-laki memang mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan.
Logikanya kenapa kok bisa dibikin tidak adil dalam tanda kutip seperti itu? Justru inilah yang adil. Bagaimana letak keadilannya? Perempuan itu kalau dapat warisan dari bapaknya, dari ibunya, suami ibu itu nggak berhak sama sekali turun campur di dalam rumah. Dapat warisan kan kemarin gitu. Ya kita jalan-jalan, kita belanja, kita apa gitu. Oh itu bukan hak suami. Itu hak murni milik ibu yang tidak bisa dibagi kemana-mana. Mau buat shopping sendirian dan seterusnya silahkan. Ya. Tapi sebaliknya kalau yang suami yang mendapatkan warisan dari bapaknya, dari ibunya seperti itu, kebetulan dia nggak punya penghasilan, ya dari warisan itulah mau tidak mau dia harus ngasih kepada istrinya. Sebagai apa? Kewajiban untuk memberi nafkah. Kalau istri kan nggak ada kewajiban memberi nafkah. Kalau suami wajib memberi nafkah. Dalam kondisi seperti itu apa? Ya Islam tahu hikmahnya, maka kemudian dijadikan waris kalau posisinya sama-sama anak dari orang tuanya. Anak laki-laki itu mendapatkan jatah 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ini tapi sering terjadi ya. Dah samakan aja lah biar adil ya. Adil dalam kacamata manusia. Tapi tidak adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa anak laki-laki itu tidak boleh disamakan dengan anak perempuan. Pokoknya 2 anak perempuan itu jatahnya sama sebagaimana 1 anak laki-laki. Ini problematika atau penyimpangan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, bagi waris sejak masih hidup. Maksudnya dia belum jadi almarhum, waris ini kan bagi-bagi harta almarhum. Almarhumnya belum ada, cuma sering terjadi merasa sudah sepuh, sudah tua, kemudian kayaknya sudah saatnya saya panggil notaris, gitu ya. Kemudian sama notaris disampaikan, nanti anak saya yang pertama tolong kasih ini catat semuanya. Nah ini dalam istilah mereka ini namanya bagi waris. Ini problem yang nanti secara hukum akan membingungkan ahli waris kalau benar-benar sudah meninggal. Ketika notaris sudah mencatatkan seperti itu, ini mau disebut waris tidak sah. Kenapa? Karena syarat pembagian waris adalah almarhum yang punya harta harus sudah jadi almarhum terlebih dahulu. Kalau masih hidup itu namanya bukan bagi waris. Baik kalau bukan bagi waris, barangkali bisa kita sebut sebagai hadiah atau hibah. Ya, baik kalau itu disebut sebagai hibah. Tapi lihat di catatannya mau disebut hibah juga nggak bisa. Hibah itu kayak saya ngasih HP. Ini HP udah lama nih 2 tahun 3 tahun. Saya pengen yang baru gitu. Kali-kali lah punya yang baru. Ini saya kasih buat kamu kok nggak punya HP misalnya. Ya pada saat ini juga kepemilikan HP itu berpindah. Nggak boleh. Hibah itu kepemilikannya nanti ya setelah saya meninggal gitu. Jadi mau disebut hibah nggak bisa. Kenapa? Karena ada catatan kalau saya meninggal kasihkan kepada A, B, C anak-anak saya gitu. Nah, catatan kalau setelah saya meninggal itu namanya wasiat. Saya nanti kalau meninggal harta yang di sana itu diberikan kepada A, B, C. Kalau saya meninggal ya, ini namanya wasiat. Cuma kalau yang tadi dicatat notaris itu disebut wasiat juga nggak bisa. Kenapa? Karena wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat itu hanya boleh diberikan kepada non ahli waris. Jadi pada saat notaris itu mencatat, kalau menggunakan konsep hukum Islam, nanti kemudian benar-benar meninggal, di antara ahli waris tahu hukum ini nggak bisa dipraktekkan. Walaupun ya tahulah ini ada yang jatahnya lebih banyak, ada yang lebih sedikit dan seterusnya. Dia kebetulan yang bilang nggak bisa dipraktekkan jatahnya sedikit, seolah-olah protes gara-gara jatahnya sedikit. Dia protes bagian-bagian itu, padahal tidak protes karena sedikit, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Sebab kalau memang mau bagi waris harusnya saya sama-sama anak dan sama-sama laki-laki, jatahnya harus sama, tidak bisa dibedakan seperti ini sebagaimana keinginan almarhum. Walaupun almarhum itu bapaknya sendiri. Karena yang bagi waris bukan almarhum. Yang bagi waris itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum itu hanya orang yang punya harta, dan dia punya hak untuk mengatur kepada siapa yang dia kehendaki pada saat dia hidup.
Tapi pada saat dia meninggal sudah bukan milik dia lagi. Ini sudah jadi milik ahli waris secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan hak-haknya. Ya bukan almarhum ya bagi-bagi. Allah ya bagi-bagi. Maka bagi waris sejak masih hidup ini juga menjadi problem berikutnya. Ya nanti akan susah dibedakan gitu ya antara hibah dan waris gitu. Nah, jadi yang tadi dicatat di notaris itu mau disebut waris nggak bisa, mau disebut hibah juga nggak bisa. Nah, tapi ada juga yang kemudian telah saya hibahkan, gitu. Benar-benar mengatakan ini hibah, bukan sebagai waris. Tapi lagi-lagi karena mau diberikan pada saat itu juga kepemilikannya kan nggak mungkin juga. Kenapa? Saya masih hidup itu masih butuh makan, masih butuh minum, sama punya harta mau dikasihkan semua kan, gimana nanti saya makan kan seperti itu. Akhirnya bergula, ini hibah sih, cuma kamu menikmatinya nanti setelah saya meninggal ya. Ayah warisan gitu. Jadi hibah tapi kayak susah dibedakan. Kenapa? Ya karena seolah-olah kalau nanti dibaginya pada saat dia sudah meninggal, khawatir pada ribut macam-macam dan seterusnya. Tapi dibagi pada saat hidup seperti itu, ya juga tidak tepat. Karena bagian-bagiannya juga tidak bisa disamaratakan langsung dan seterusnya, termasuk dia juga belum meninggal. Belum lagi kasus misalnya bisa jadi ada seseorang yang misalnya dia sudah bagi-bagi di dalam taris dicatat dan seterusnya, ternyata yang meninggal bukan bapaknya, anaknya duluan gitu. Bisa terjadi ya, karena kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada saat misalnya salah satu anaknya yang meninggal duluan dan kebetulan si anak ini juga sudah punya harta kekayaan, maka si bapak sebagai bapak kandung dari almarhum yang baru saja meninggal itu justru menjadi ahli waris gitu. Menjadi ahli waris yang nanti setelah mendapatkan warisan dari anaknya dan adik-adiknya juga termasuk ahli waris atau bukan, tergantung almarhum ini punya anak atau tidak. Itu cucu dari bapaknya itu tadi gitu. Kalau misalnya punya anak laki-laki, kakak adiknya yang kandung ini nggak dapat warisan karena sudah ada anak laki-laki daripada almarhum. Maka bapak yang menjadi ahli waris nanti kalau meninggal, hartanya itu bukan hanya harta dia, termasuk harta warisan dari anaknya. Itu yang menjadi warisan berikutnya gitu. Nah, ini kenapa kita tidak boleh bagi-bagi pada saat belum jadi almarhum karena seperti itu. Nah, problem berikutnya baru ini saya sebut sebagai problem. Kenapa? Karena ini memang penyimpangan, cuma penyimpangan yang ada legalitasnya di Indonesia. Ada undang-undangnya. Kita kan sudah lama dijajah Belanda, termasuk hukum yang kita pelajari di fakultas hukum itu kan ya warisan Belanda, Barat kan, hukum Barat. Walaupun hukum di Indonesia sumbernya tidak hanya dari Barat, ya dari hukum adat, termasuk hukum Islam juga salah satu sumber hukum di Indonesia. Cuma karena tidak 100% Islam ya, akhirnya di salah satu undang-undang ya ada namanya harta gonogini atau harta bersama. Kemudian bukan hanya di undang-undang, di kompilasi hukum Islam yang oleh para hakim itu dijadikan semacam undang-undang, tapi levelnya tidak benar-benar seperti undang-undang. Itu cuma peraturan presiden di zaman Pak Harto dulu. Jadi perpres gitu, kan levelnya di bawah undang-undang dan boleh untuk tidak diamalkan oleh hakim. Tergantung hakimnya itu dia mau mengamalkan hukum fikih yang original di dalam kitab-kitab fikih para ulama atau mengamalkan kompilasi hukum Islam itu. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam ada yang namanya harta bersama. Tetapi di dalam hukum Islam yang original dalam kitab-kitab fikih nggak ada harta bersama. Maka ini menjadi problem. Kadang-kadang ada yang ya, perselisihan antara ibu dengan anak-anaknya. Ibunya karena suaminya sudah meninggal pengen ini jangan langsung dibagi waris, bagi dua dulu gitu. Kenapa? Ya itulah harta bersama. Karena ibunya tahu di dalam undang-undang termasuk hukum kompilasi hukum Islam itu harus dibagi dua dulu gitu. Tapi para ustadz-ustadz yang tidak mengakui kompilasi hukum Islam ini, termasuk di antara hakim juga banyak yang tidak mengakui itu, tidak mengamalkannya, mengatakan nggak ada yang namanya harta bersama. Maka saya sebut ini sebagai problem. Ya tidak salah juga ibu ini.
gitu ya. Karena memang kebetulan beberapa pakar hukum Islam kita dulu di zaman Pak Harto ada yang kemudian katakanlah mengijtihadkan gitu ya, munculnya salah satu pasal di dalam kompilasi hukum Islam itu. Terus yang benar bagaimana? Kalau saya cenderung secara hati-hati mengatakan bahwa hukum Islam yang original itu yang seharusnya kita amalkan. Karena memang kalau dilihat dari sisi adil tidaknya, harta bersama itu bisa jadi tidak adil. Karena langsung diputuskan 50-50 seperti itu. Itu bisa terjadi 50-50 kalau istrinya satu. Kalau istrinya lebih dari satu, bingung itu kompilasi hukum Islam, belum bisa memecahkan juga. Nah, ini kalau dilihat dari sisi katakanlah mereka memunculkan ini berdasarkan asas keadilan, tapi ternyata keadilan itu tidak benar-benar muncul. Ketika misalnya si suami yang benar-benar bekerja, si istri itu tidak bekerja sama sekali. Yang punya penghasilan siapa? Ya suami. Tiba-tiba yang punya penghasilan suami, kok pada saat ada perceraian, kan ada bersama untuk dua kasus ya, perceraian dan meninggal tentang warisan, harus dibagi dua dulu. Ya, ini artinya ada hak suami atau kepemilikan suami yang seharusnya diwariskan. Istri menjadi ahli waris juga sebenarnya. Harusnya diwariskan kepada anak-anak dan juga istrinya, tapi harus dibagi dua terlebih dahulu yang itu bukan hak istri, ya, karena istri nggak bekerja sama sekali, gitu ya. Kecuali kalau istri juga punya saham di dalam kepemilikan rumah dulu bangunnya, entah 50-50, entah berapa dan seterusnya, tinggal dipetakan sahamnya kira-kira berapa sih? Yang jelas tidak ada harta bersama di dalam hukum original fikih yang dikenal selama berabad-abad lamanya. Nah, bagaimana caranya agar terjadi keadilan seperti itu? Ya, yang punya hak itulah yang untuk menerima haknya. Kalau mau itu hak suami, ya tidak boleh istri untuk mengambilnya. Kalau itu hak istri, tidak boleh juga suami untuk ikut mengambilnya. Hak istri itu apa saja? Dulu sudah pernah dikasih mahar oleh suaminya. Mahar itu sama sekali tidak boleh dicampuri oleh suami. Itu sudah murni hak istri. Dulu dikasih mahar apa? Rumah dengan segala isinya misalnya. Ya sudah, itu rumah milik istri. Kebetulan kok suami ikut nempatin, itu numpang di rumah istri gitu. Ya, secara hukum numpang gitu. Walaupun dalam bahasa komunikasi tidak bisa juga. Kamu lagi numpang ya sama istri gitu. Kan gak enak. Bukan hanya rumah ternyata, segala isinya. Ya kulkas milik istri, ya kipas angin, semuanya milik istri, TV macam-macam gitu. Nanti istrinya bilang, Mas kalau mau ikut nonton boleh kok, silakan gitu. Ini kan milik Mas Tuhan. Itu yang di kulkas kalau mau ngambil haus ya ambil saja gitu. Boleh, ya nggak bisa juga. Nah, bahasa komunikasi tidak sampai sedetail itu. Komunikasi ya seolah-olah dimiliki bersama, tapi secara hakikatnya harus dipahami. Kalau dulu rumah dan segala isinya adalah mahar, maka rumah dan segala istrinya itu kalau tiba-tiba suaminya meninggal tidak bisa dibagi waris. Ada anaknya misalnya, Mah, kan ini bapak meninggal, warisannya mana? Gak punya warisan, kenapa? Ya bapakmu itu ya cuma punya gajian, langsung habis saja di setiap bulan gitu. Karena ya pengeluarannya banyak. Terus rumah ini bukan rumah bapakmu, rumahku. Berarti nggak dibagi waris. Aku kan belum meninggal gitu. Kalau aku meninggal baru. Kalau misalnya meninggal ibunya duluan, istrinya duluan maksud saya, maka suami dapat warisan dari istrinya. Yang warisan itu adalah harta yang dia dulu miliki yang diberikan kepada istrinya. Yang dulu pernah dia hibahkan, jadi warisan lagi, kembali lagi sebagai warisan. Tapi kalau yang meninggal suaminya duluan, ya istri tidak membagi waris. Kenapa? Yang milik istri gitu. Kalau sudah dihibahkan, bukan dihibahkan ya, dimaharkan, dibayarkan sebagai mahar. Nah, cuma pas jadi mahar, maka calon istri atau istrinya itu harus benar-benar pinter. Mahar sih mahar, itu kok nggak balik nama gitu. Nah, gitu. Katanya mahar itu nggak balik nama gitu. Bukan. Maka kalau ibu-ibu dikasih hadiah itu tidak kepemilikan. Mah, ini saya dapat gaji atau bonus atau apa, lumayan bisa beli mobil. Mobilnya baru. Buat siapa? Buat mama. Kalau buat mama, ayo sekarang juga ganti nama. Sebab ini aja. Nanti kalau ada kasus-kasus tertentu gitu, terjadi perceraian gitu ya. Biasanya kan kalau di film-film gitu ya, pergi dari rumah gitu ya. Nah, pas
suaminya pergi dari rumah, istrinya bilang, kamu yang pergi gitu. Kan ini rumah sudah milikku. Nih suratnya, aktanya dan macam-macam, milik siapa? Terus milik aku apa ya? Kemarin yang belum dikasihkan apa dicari-cari gitu. Nggak jadi. Ternyata cuma ada pakaiannya saja yang nggak dikasih nama punya istri gitu. Jadi tidak ada harta bersama suami istri. Itu akan memudahkan nanti di dalam pembagian waris, termasuk kalau misalnya terjadi perceraian. Tapi kalau ada harta bersama, ya bagi harta bersama itu ributnya juga lama. Jadi kadang-kadang kompilasi hukum Islam tidak benar-benar menjadi solusi. Ya. Tapi tidak semua pasal-pasal tertentu saja. Kemudian yang berikutnya, kalau ini boleh kita sebut sebagai penyimpangan, bukan sekedar problem, yaitu harta waris dikuasai istri. Maksudnya bagaimana? Ketika ada suami meninggal dan meninggalkan harta warisan, istri itu hanya salah satu ahli waris. Ahli waris yang lain siapa? Ya anak-anaknya, anak dari suami termasuk anak kandung si istri itu juga. Kalau misalnya anaknya adalah laki-laki dan kebetulan meninggalnya masih muda misalnya si suaminya, dan anak laki-laki ini bukan hanya belum lahir, masih bayi, masih dalam kandungan gitu. Ini kalau masih dalam kandungan, tapi hari ini kan dengan teknologi yang canggih sudah sedikit bisa dipastikan bahwa dia laki-laki dengan USG dan macam-macam itu. Kalau dia laki-laki, maka walaupun belum jadi bayi, belum lahir, masih dalam kandungan, secara hukum waris dia sudah berhak mendapatkan warisan dari almarhum bapaknya yang tidak pernah ketemu sama sekali itu. Berapa warisannya? Janin laki-laki ini warisannya adalah 7/8. 1/8 itu hak ibu kandungnya atau istri daripada almarhum. Nah, karena dia masih janin, pas lahir juga masih bayi gitu, nggak ada lahir langsung dewasa kan, nggak ada. Jadi pas lahir masih bayi itu nggak bisa. Nah, kamu lahir nih udah dapat warisan, kan nggak bisa. Nunggu dia gede dulu. Tapi kan nunggu dia gede, harta tetap akan dimakan, harta akan dipakai dan seterusnya. Maka sebagai seorang istri yang paham hukum syariat, dia tidak boleh ikut makan bagian yang 7/8. Dia hanya berhak makan bagian yang 1/8. Walaupun 7/8 itu punya siapa? Anak kandungnya sendiri. Walaupun masih bayi gitu, nggak bisa apa-apa. Ya dia harus amanah. Karena anak yang dia asuh itu adalah anak yatim. Kalau sampai dia ikut memakan bagian yang 7/8 itu sama persis seperti memakan harta anak yatim. Jadi memakan harta anak yatim itu tidak selalu kejadian-kejadiannya berada di rumah yatim piatu atau apa gitu, tidak selalu. Bisa jadi itu dilakukan oleh seorang ibu kandung sendiri gitu. Tapi apakah sama sekali nggak boleh kita nyentuh yang 7/8 itu si istrinya atau ibu kandungnya? Ya boleh-boleh saja ya, dengan cara yang makruh, dengan cara yang wajar gitu ya. Tidak benar-benar dikuasai kalau memang ada kebutuhan tertentu gitu ya. Atau kalau hari ini bisa dengan secara profesional dicatat yang 1/8 dia nikmati, dia kelola sedemikian rupa, yang 7/8 ya untuk beli susu anaknya, beli pampers, kebutuhan apapun untuk anaknya, jangan ambil dari 1/8, ambil aja yang dari 7/8 itu. Termasuk ketika dia sekolah, dia belajar, kuliah dan seterusnya, ambil dari 7/8. Nanti pada saat dia sudah dewasa, sudah balik, sudah kira-kira dibilangin hukum waris itu mulai paham, ajak diskusi. Nah, kamu itu dapat warisan dan warisanmu lebih besar daripada aku. Aku cuma dapat 1/8, kamu sampai 7/8. 7/8. Iya, bapakmu dulu pengusaha besar begini. Oh, udah selesai. Ya, kita belum bagi waris padahal. Ya. Ya, saya selesaikan sampai yang poin ini ya. Ketika sudah dewasa seperti itu kemudian disampaikan tentang warisannya, anak langsung aja, terus mana hartanya mah? Gitu. Seneng banget gitu kan, ternyata warisannya lebih gede. Hartanya ada ini itu dan seterusnya, tetapi kan kamu juga dulu pas kecil butuh makan, butuh pampers, ini semuanya. Nah itu dari hartamu, jadi kamu hidup itu dengan uangmu sendiri gitu, tanpa biaya dari aku, dari uangmu sendiri, termasuk kamu sekolah dan macam-macam. Terus sisanya mungkin ada, ya coba lihat di brankas itu, barangkali masih ada sisa. Ternyata bon semua itu, catatan riwayat kehidupan, gitu ya, dari dia kecil sampai dewasa. Ya mungkin sih ada sisa. Nah sisanya itu silahkan dikasihkan kepada si anak seperti itu.
biar tidak benar-benar dikuasai. Tinggal dia misalnya, kalau misalnya saya tidak sengaja gitu ya, kok ngambil yang mungkin rempet-rempet yang 7/8, mohon maaf ya nak, tinggal disampaikan saja, kan nggak mungkin anaknya bilang, wah harus dihitung itu, kandung masa kayak gitu ya, nggak bisa, ya, pasti walaupun sedikit banyak pun nggak apa-apa mah kayak gitu, nggak ada masalah. Ini terkait dengan 1, 2, 3, 4, baru 5 ya, penyimpangan. Ya nanti yang ke-6 dan seterusnya insya Allah bisa kita bahas pada sesi berikutnya. Kalau misalnya ada waktu dan mungkin ada hal yang perlu didiskusikan, kita buka sesinya jawab silakan. Kalau diperbolehkan. Dua pertanyaan aja deh, satu atau dua pertanyaan. Kalau enggak mungkin bisa di grup nanti. Ini mungkin belum masuk ke dalam materinya di usaha sama dengan kali. Kalau misalnya yang dimaksud tanah pusaka atau tanah adat itu dengan warisan, misalnya tanah pusaka itu adalah sesuatu yang dimandatkan oleh orang tua, dibandingin dengan harta itu harus dibagi secara waris. Kan antara bagi orang tua sama Allah ini gimana cara? Ini ada di Minang, dan katanya ada 2, pusaka apa sama pusaka apa gitu. Ya, itu bukan materialisnya yang perempuan. Ini secara hukum sebenarnya bertentangan, tetapi para ulama di Minang sendiri sudah mencari jalan keluar. Ada yang namanya wakaf ahli. Wakaf ahli itu wakaf keluarga. Konsepnya wakaf keluarga itu si bapak memang tidak berencana untuk mewariskan harta tersebut, tetapi ingin agar anak perempuannya mendapatkan manfaat dari harta yang ada, kan seperti itu. Maka jalan keluar yang di dalam syariat disediakan adalah mewakafkan, bukan mewariskan. Jadi diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bukan lagi milik siapa-siapa, ini sudah milik Allah. Cuma ini milik Allah, kemanfaatannya buat siapa? Swahibul wakaf atau wakaf itu boleh menentukan bahwa kemanfaatan wakaf ini hanya diperuntukkan untuk anak perempuan misalnya. Jadi wakaf itu ada wakaf umum seperti masjid, mushola, pesantren dan sebagainya, itu wakaf umum. Tapi ada juga wakaf keluarga. Yang pewakaf itu boleh menentukan, yang boleh memanfaatkan wakaf ini hanya keluarga saya, keturunan saya. Termasuk ketika menentukan hanya keturunan yang perempuan seperti itu. Itu bisa menjadi solusi. Jadi bukan waris, tapi istilahnya wakaf. Nah, wakaf jenisnya wakaf ahli. Konsep lebih jelasnya nanti bisa kita khusus bahas wakaf. Cukup ya? Baik, alhamdulillah sudah sampai jam 1, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.